Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat. Kita akan mencoba ya. Di sini saya mau mencoba itu bagaimana cara membuat sistem informasi akademik ya teman-teman. Sistem informasi akademik kampus ya teman-teman. Nah, jadi menggunakan framework Codeinator 4. Nah, jadi di video pertama ini kita perlu persiapan dan instalasi dulu. Jadi apa-apa aja persiapan dan instalasinya. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, ingin berdonasi, silakan donasi di sini. Caranya klik donasi dan kemudian agak teman-teman klik tombol traktir. Kemudian masukkan jumlah donasinya, berapa porsi sate Padang, kemudian pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan transfer bank. Nah, jadi di sini berapapun donasi yang teman-teman berikan akan kami terima dengan senang hati. Nah, oke, kita langsung aja ke persiapannya. Di sini teman-teman perlu siapkan. Di sini saya sudah siapkan beberapa satu buah framework ya, framework CI 4 ya, Codeinator 4. Nah, di sini. Oke, di sini saya taruh aja frameworknya di dalam ini. Kemudian silakan teman-teman buka framework. Kita buka dengan cara pertama itu ini ya, buka dengan Visual Studio Code. Saya sarankan memakai kita rename dulu ya, kita rename dulu, rename sisvo informasi sisvo siakat ya, siakat. Oke, siakat kampus, informasi akademik kampus. Oke, kemudian kita klik, kemudian open with code. Nah, ini frameworknya kita coba jalankan. Ini menjalankan dengan cara pertama ya, itu menggunakan di terminalnya. Misalkan teman-teman ketik php spark serve. Nah, ini udah jalan ya. Oke, nah jadi untuk menjalankan ini teman-teman, ini ya, production. Oke, ini Codeinator 4. Oke, udah jalan. Jadi di sini saya jalankan cara pertama itu pakai PHP Spark Server ya teman-teman. Pakai PHP Spark Server ya. Apa ini? PHP Spark Server ya. Nah, jadi untuk menjalankan PHP Spark Server ini teman-teman perlu siapkan Composer ya. Ya. Jadi Composer itu harus teman-teman install. Dan local servernya di sini saya menggunakan ARM. Jadi teman-teman kalau pakai SAM itu juga boleh, sama aja nanti. Ini jika pakai local server kita jalankan nanti. Nah, pakai local server dan PHP-nya wajib versi 3, minimal versi 3 ya, versi 7.3 maksudnya, versi 7.3 ke atas, karena Codeinator 4 ini supportnya hanya versi 7.3 minimal ya ke atas. Nah, kemudian buka Composer ya. Composer teman-teman harus install juga Composer di sini.
Oke, nah di sini saya pakai AM. Kalau teman-teman pengen pakai SAM juga boleh, silahkan pakai SAM, sama aja local servernya. Yang penting PHP-nya itu versi 7. Nah, download ya, download Composer ini. Nanti teman-teman install ya, agar PHP Spark Server ini bisa kita jalankan ya. Nah, kemudian itu wajib pakai Composer. Kita bisa cek websitenya Codemeter 4. Codemeter. Nah, instalasinya kita bisa lihat juga ini ya, teman-teman download aja. Ini udah versi ini versi 1.10. Oke, nanti di download aja dan diinstal. Kemudian ini kita coba cek manual booknya versi 404 terakhir ya, download dokumen kita cek dokumennya. Kita cek dokumentasinya. Oke, kemudian ini user guide online ya, online user guide-nya kita cek. Kemudian ini syaratnya, requirement-nya kita coba cek ya. Jadi versi 72 ke atas ya, versi 72 ke atas katanya. Dan instalasi. Nah teman-teman wajib install Composer ya, Composer nanti itu app starter Composer. Oke, Composer update. Oke, nah itu ya, dan jalankannya gitu. Oke, coba saya update dulu ya Composernya, bisa nggak? Kayaknya udah versi terbaru ini. Oke. Nah, oke, itu aja kira-kira ya untuk menjalankannya. Ini saya jalankan di local server ya, bukan di Spark server. Jadi di sini ada localhost, ini portnya ya 8080. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menjalankan di jika Spark servernya bermasalah, teman-teman saya close dulu. Bisa jalankan di sini ini saya kopas di lokal servernya ya, di www Padang Tekno, buka paste di sini. Oke, nah jadi teman-teman jalankan di sini ya, localhost. Nah, buka di sini. Nah, Siakat kampus. Oke, nah buka public. Nah, itu caranya, cara yang kedua ya teman-teman. Nah nanti kemudian teman-teman kita perlu melakukan template ya. Kita perlu pakai template. Di sini saya keluarkan dulu isinya. Kita pakai admin LTE. Saya pakai versi 2 aja ya teman-teman. Kita pakai versi 2 aja ya. Kita pakai versi 2 aja. Admin LTE-nya oke ini. Nah, ini di cut aja ya, saya cut aja. Nah, kemudian teman-teman paste di project kita tadi, saya cut, kemudian di dalam folder public ya untuk template, di dalam folder public. Oke, kemudian di rename dengan nama template. Oke, kemudian nah kita cek ini public template. Oke, ini dia ya apa namanya itu template-nya ya yang akan kita gunakan. Nah, akan kita gunakan. Kemudian ini
template ini ada macam-macam ya warnanya. Nanti kalau teman-teman pakai warna, mungkin kita biar nggak terlalu mainstream ya, kita pakai hijau nanti mungkin. View pack source. Oke. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman, kira-kira kita akan gunakan. Nah, kita pakai yang warna hijau nanti seperti ini. Oke, berikutnya kita ini apa namanya itu template. Nah, nanti kita integrasikan dan pasang templatenya juga ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke ya. Nah, oke, ini template udah. Nah, ya, kemudian localhost tadi, localhost kuliah Padang Tekno, siapkan public ya. Oke, saya coba buka folder ini. Di video ini kita instalasi codemeternya, kemudian kita atur base URL dinamis ya, karena nanti saat kita melakukan templating, jadi jadi kita nggak perlu atur di bagian ini, config ya, config apps. Nah, di sini kita nggak perlu menyesuaikan ini. Nah, ini base URL untuk jika jika kita jalankan dengan PHP Spark Server ya, kita memang pakai ini standar bawaannya. Nah, jika teman-teman ingin menjalankan di localhost lokal ya, tanpa Spark Server, nah ini teman-teman wajib kopas semua ya, kopas semua ke sini. Nah, jadi ini yang teman-teman pakai. Nah, jadi ini sifatnya statik ya. Jadi kalau teman-teman ingin di lokal, pindah aja. Jadi jika pindah-pindah folder ya, jika pindah-pindah folder project, jadi saat menjalankan ini harus disesuaikan. Nah, sekarang kita buat project ini dinamis ya. Jadi mau kita pindah-pindah kemanapun, dan jika mau kita jika kita jalankan menggunakan localhost, menggunakan Apache atau menggunakan Spark Server, itu kita tanpa mengatur ini lagi. Nah, jadi caranya teman-teman cukup sesuaikan ya base URL. Nah, kita akan atur itu dulu sekarang ya di video pertama ini, sebelum kita masuk ke templating. Nah, jadi yang perlu teman yang perlu teman-teman atur untuk membuat base URL dinamis. Pertama, teman-teman buka dulu constant. Nah, kemudian di scroll paling bawah ya, teman-teman scroll paling bawah. Nah, di sini mulai dari baris 7 inilah, 79 saya buat. Nah, teman-teman ketik $base ya, sini base, variable base. Nah, tulis iset ya, set kurung tutup kurung. Nah, kemudian titik koma ya, titik koma. Nah, di sini base iset ya, titik koma. Kemudian ini merah ya. Kenapa merah? Karena belum lengkap ya. Kemudian di bawah ini teman-teman buat define it. Nah, kemudian ada base ya, huruf besar ya semuanya. Kemudian blok define. Nah, tanpa D ya, tanpa D. Kemudian base lagi. Oke, koma $base ya, base. Oke, titik koma. Oke, dia ngambil base yang ini. Pasti taruh di sini. Nah, kemudian iset ini kita isi, ini saya enter dulu ke bawah. Iset ini kita isi dengan $_server. Oke, huruf besar ya, server. Kemudian HTTPS. Oke, jika pakai HTTPS nanti
Jadi ini fungsinya jika di hosting kita nggak perlu juga ngatur base URL-nya ya, cukup kita hosting aja dan yang kita perlu konfigurasi hanya database-nya aja. Nanti buka kurung, tutup kurung, kemudian set, oke, taruh di set, oke, ini mana ini, koma, kemudian HTTPS ya, HTTPS. Jika HTTPS ini kamu menggunakan ini nanti di hostingannya, atau jika memakai ini ya, HTTP aja. Nah, HTTP. Nah, jika HTTP aja seperti ini ya, itu juga nggak masalah. Nah, dia akan menyesuaikan nanti titik, kita atur di sini $server ya, server lagi. Kemudian dalam kurung kotak ada variabel http_host. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, kemudian saya tutup ini titik ya. Nah, kemudian mungkin saya enter aja dulu ke bawah aja, saya sambung ya. Ini penulisannya sepertinya ada belum lengkap ya, ini masih ada merah-merah itu garisnya. Nah, kemudian sini kita buat str, kita replace ya, str, kemudian replace. Oke, nah di sini teman-teman tulis base name-nya apa, kemudian itu kita tulis $server, di dalamnya ada script name ya, script_name, huruf kecil semua, huruf besar semua. Nah, kemudian ini ada kasih koma di sini, koma. Oke, enter ke bawah. Nah ini belum lengkap ya, karena masih ada yang error. Nah, kemudian ini kutip-kutip ya, script name, kemudian koma, kemudian ada lagi $server, kemudian ini tambah script name lagi ya, script name ini ambil paste di sini. Oke, cuman itu aja, kira-kira itu aja ya, nggak ada lagi. Replacement basement. Oke, coba format dokumen. Oke, kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya bisa juga satu baris ya teman-teman, jika teman-teman ingin buat dia satu baris. Oke, nah ini karena kalau ke samping, kenapa? Karena di tutorial ini kalau saya buat satu baris ke samping, jadi teman-teman sulit melihatnya nanti. Jadi saya sengaja aja buat di setiap titik saya enter. Nah ya, kemudian ini ada satu titik lagi, saya enter lagi. Oke, sampai sini aja. Jadi ini titik, ini enter bawah. Oke, nah kemudian ini masih seperti ini, nggak perlu. Nah, kemudian di bagian ini, di sini, oke, kita cek dulu apakah ada yang salah. Saya rasa ini udah benar ya, karena nggak ada yang merah-merah di scriptnya. Oke, kemudian kita cek ini udah. Oke, ini udah juga. Nah, ini coba saya enter bawah. Nah, seperti ini. Oke ya, script name, ini script name juga. Oke, udah. Nah, langkah berikutnya ini base di find it ya. Ini teman-teman cek di find it base atau define base ya. Ini variabel base, ambil dari sini. Nah, kemudian teman-teman ini kenapa ini menyesuaikan ini ya, dari ini kita menyesuaikan ini. Oke, sekarang kita atur base URL. Nah, kan kita mau buat base URL dinamis ya, auto load app ya, app teman-teman ke app. Nah, di bagian ini kita panggil base tadi. Nah, ini hapus
ketik base. Oke, itu aja. Nah, ini sudah dinamis ya. Jadi mau teman-teman pindahkan ke sini, nanti pakai ini jalankannya, atau teman-teman pindahkan ke folder yang lain nanti ya, atau jalankan melalui ini, melalui Spark server ya. Spark server ini oh itu nggak bisa lagi ya. Oh iya, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena base URL-nya udah kita ganti ya. Pada siaka sistem line URI HTML line 730. Oke. Oh bentar, ini ada yang masalah Spark servernya. Oke. Nah, ya kalau ini saya balikkan lagi. Nah, oke, jalan ya. Jadi memang base URL ini kalau untuk apa ya, untuk ini jika jalankan di lokal server ya. Nah, jadi kita ini tutup aja. Nah, ini kopas. Nah, kita pakai ini base ya, base. Oke, itu aja. Kita pakai itu aja. Oke. Nah, nggak bisa ya. Nah, biasanya saya pakai ini. Nah, base URL dinamis. Kenapa? Karena nanti saat di hosting kita nggak perlu lagi kan menjalankannya nggak pakai base ya, nggak pakai base URL, nggak pakai Spark server ya. Jadi kita menjalankan memang di hosting. Jadi nanti saat di hosting kita kita nggak perlu lagi ya atur-atur ya. Nah, jadi bagi teman-teman, sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin menjalankan pakai server, jadi nggak perlu copy paste di sini ya ke local host di htdoc kalau pakai SAM. Kemudian di aplikasi ini pakai WAM itu di www atau di WAM. Nah, jika teman-teman pakai base URL dinamis, kita jalankan di sini aja di localhost ya, kita jalankan di sini ya, agar teman-teman nggak perlu ganti-ganti localhost lagi nanti saat pindah-pindah folder. Oke, di bagian ini siapkan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikutnya kita akan melanjutkan ke integrasi template.